Salam The Warriors. Dalam program Grow Up Together ini akan dibahas materi-materi pembelajaran di dalam perkuliahan di STT Sanggakala. Anda akan menyaksikan diskusi-diskusi para mahasiswa di tengah-tengah jam istirahat mereka. Jadi, saksikan terus jangan sampai kelewatan. Dan juga jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga berikan komentar atau tanggapan kalian di bawah ini. Dan jika ingin bertanya juga boleh langsung ditulis, serta dukungan kepada pelayanan kami bisa disalurkan ke rekening di kolom deskripsi di bawah ini. Yuk kita saksikan. Ini kita masih belajar perjanjian baru nih. Kemarin gue baru lihat nih materi yang dikasih dosen lagi dosen, sinoptik. Iya betul. Sinoptik ini apa nih maksudnya sinoptik nih? Sinoptik. Ini lucu juga ya, maksudnya baru dengar gitu loh. Ternyata dia itu, aku sempat ada di catatan aku juga, ternyata itu dari bahasa Yunaninya sunaptikos itu, yang artinya memandang sesuatu secara bersama-sama. Jadi mungkin kayak Bang Hen ngelihat Pak Wawa lagi masak cakwe kan. Nah itu aku juga ngeliat. Cuman mungkin aku ngelihatnya si Pak Wawa masak cakwenya itu sambil ada yang beli. Terus aku memandang dianya nggak sama pembelinya. Aku hanya fokusnya ke dianya doang. Nah itu mungkin ya. Kalau yang pertama sih. Berarti kayak ini ya, misalnya ada kasus apa yang kayak sekarang artikel kejadian apa. Media ini ceritanya begini, media B ceritanya begini, media C ceritanya begini ya. Padahal kejadiannya sama tuh. Iya. Itu. Tapi itu yang maksudnya sinoptik ya, maksudnya ada satu peristiwa, cuman dilihat apa sudut pandang yang berbeda, padahal tapi ceritanya sama ya, itu ya. Nah kemarin apa? Kalau nggak salah dosen juga jelasin itu sinoptik itu kan Matius, Markus, Lukas. Cuman kalau nggak salah dibilang Yohanes itu nggak termasuk gitu loh. Kita cuma baru tahunya Matius, Markus, Lukas. Jadi fokusnya kepada Injil Kristus ya ini ya. Sebenarnya juga sama, Yohanes juga ceritain tentang Tuhan Yesus, cuman katanya lebih detail gitu. Ini kalau nggak salah kemarin saya ada baca materi-materinya sih. Tapi memang yang mirip-mirip banget kan yang itu ya. Matius, Markus, Lukas. Iya, betul. Nah, di sini juga sebenarnya kemarin dosen juga jelasin ya, katanya ini juga berasal dari seperti yang tadi gue bilang ya, bahasa Yunani ya, sin artinya bersama, dan opsis melihat. Jadi bersama melihat ya. Dari ketiga Injil tersebut dapat dilihat secara berdampingan. Ya selama kemarin baca Alkitab kan gitu kan, ada cerita tentang apa sih yang kayak kemarin di Matius diceritain, kemudian di Markus diceritain lagi, di Lukas diceritain. Cuman ada sudut pandang yang berbeda. Nah, kadang kan kita lihat kan, ini mana yang benar ini? Kenapa di Matius beda, Markus beda, di Lukas beda, meskipun ada sedikit-sedikit. Misalnya di Markus diceritain ada satu orang doang, ternyata di Markus ada 2 orang doang. Iya, benar. Itu kan seperti yang kemarin di talk with Pasir tuh, yang kemarin Pasir jadi jelasin kemarin yang tentang kisah dua orang buta disembuhkan saya lupa di kitab apa itu ada 1 orang gitu ya, tapi di kitab yang lain ada 2 orang. Ternyata ada 2. Ya, itu kan sebenarnya kan termasuk ini kan si sinoptik juga. Sebenarnya sih ini nggak salah ya. Ini nggak salah, tapi justru kita kalau lihat ini berarti saling melengkapi. Ketika dimana yang satu cerita mungkin, nah ini makanya menarik itu, aku juga sempat nyatet bahwa ternyata kayak Markus gitu, ternyata sifatnya itu memang penulisannya dia itu singkat, padat, jelas gitu. Nah kalau kita masuk ke Matius, kita tahu dia itu penulisannya memang nggak terlalu panjang gitu, singkat, tapi dia memilah-milah gitu, pokok-pokoknya tuh dia tulis. Karena kan kita tahu bahwa Matius sendiri latar belakangnya adalah Lewi, seorang pemungut cukai yang waktu itu mungkin mencatat segala keuangan, mencatat cukup segala. Detail ya. Iya, jadi dia detail gitu sama hal-hal yang seperti itu. Lain lagi ceritanya dengan Lukas, iya kan?
Lukas itu dia tipe orang yang nulisnya itu Sistematis. Jadi dia ya mungkin karena dia latar belakangnya adalah seorang ini kan apa? Tabib. Tabib kan. Iya, jadi memang apa ya lebih orang tuh lebih teratur, lebih rapi. Makanya kita bisa melihat ketiganya itu ada perbedaannya karena latar belakangnya juga, karena gayanya juga, penulisannya seperti itu. Ya kayak Matius kan dia buka dengan silsilah. Benar. Di situ diceritainnya baru langsung masuk ke Tuhan Yesus yang nanti ada satu kitab kan yang langsung Tuhan Yesus diberi udah gede aja gitu loh. Nah itu. Tapi kalau di Lukas kan diceritain lebih detail lagi. Ada proses-proses yang sebelumnya kenapa Tuhan Yesus sampai bisa lebih gede gitu loh. Termasuk di Yohanes juga kan kalau nggak salah itu. Itu dia makanya. Kayak Matius gitu kan dia mengelompok-kelompokkan kan ya ini dibuka dengan silsilah dulu, ntar ini kematian Yesus, ini kebangkitan gitu kan maksudnya ya seperti itulah gitu. Tapi ya sebenarnya sinoptik ini juga nggak hanya di Matius, Markus, Lukas saja kan sebenarnya ada kayak kadang ada catatan kaki masih termasuk kayak kadang kan ada catatan kaki di bawah. Ya, itu Perjanjian Lama ada tapi mereka mengutip lagi. Iya. Mungkin ya itu sebenarnya referensi atau mungkin ayatnya itu masih bersambungan kali ya. Masih ada sambung pautnya. Nah, sinoptik ini juga sebenarnya istilah bagi saya baru. Maksudnya baru pernah dengar, sebelumnya ini kan nggak tahu nih ini istilah apa. Jadi semenjak kuliah teologi ini, ini nih yang namanya sinoptik. Kadang ada orang juga sebut sinopsis. Kalau sinopsis mungkin beda kali ya. Nah itu tuh Sinopsis cerita biasanya. Iya cerita di cerpen gitu kan ada sinopsis mungkin itu. Penggalan. Iya. Oh gitu. Berarti memang beda ya. Beda. Berarti ini kan sinoptik kan belakangnya tik gitu itu sih ya. Sinoptik ya. Tapi Simon pernah nggak sih kayak ngerasain waktu dulu ya sebelum belajar teologi terus Bang Hen ngerasain kayak waktu kita masih awam-awamnya banget nih gitu, waktu entah kita masih pemuda, remaja gitu, kita lihat bahwa ini ngapain sih udah ditulis di Matius, kok cerita yang sama ditulis lagi di Sempat bingung. Sempet kan? Kayaknya tadi udah baca ngelewatin. Kok ini ngulang lagi? Kok ini ada cerita lagi gitu kan? Ngulang lagi ya. Terus apa tadi salah lihat ya sampai gini. Oh, ternyata di ini ada, di sini juga ada, ternyata di belakang nanti ada lagi gitu loh. Tapi waktu itu anehnya itu ketika aku baca nih ya kalau aku ya enggak gitu. Kalau ternyata di Matius ditulisnya ini, di Markus ternyata walaupun penulisannya sama ternyata ada sedikit yang beda, ada sedikit yang ditambahin. Seperti itu baru ketika nyadar itu ketika udah mulai ngerti nih, cara baca kita tuh ternyata harus begini baru ngerti. Iya. Ya mungkin itu kelemahan kita dulu pas kita lagi sekolah minggu. Mungkin harusnya dasar-dasar itu setidaknya ada yang dikasih tahu meskipun nggak dalam gitu ya. Ini berfungsinya Matius loh, ini berfungsinya Markus. Iya. Mungkin dari situ kita bilang Injil gitu. Iya. Mungkin dasar-dasar itu ya. Kalau sekarang kan kita yang mungkin dulu nggak diajarin gitu, hanya fokusnya kepada cerita menyembunyi Tuhan, mujizat, jangan berbuat dosa. Tapi kalau begitu kuliah teologi, wah itu pengetahuan kayak banyak banget yang kita tampung. Iya, dalam banget. Gitu. Ya, makanya penting juga kali ya buat guru-guru sekolah minggu ya. Seenggaknya dikasih bener-bener yang kulit luarnya banget lah gitu. Iya. Hanya tahu gitu. Iya, jadi mereka nggak kaget pas baca, kok di sini ada kan namanya anak-anak kan. Jadi mulai diarahkan dari kecil ya. Jadi menuntun mereka jadi dibimbing. Bener dibimbing. Makanya saya yang ingatnya katanya kalau nggak salah anak-anak Yahudi mereka dari kecil ya sudah belajar Taurat ya. Cuman mereka bedanya nggak menerima perjanjian baru ya. Mereka nggak mau baca gitu. Karena ya itulah ya. Ketika mereka baca mungkin mereka baru tahu oh iya ternyata Tuhannya udah datang gitu. Bahkan saya kemarin juga sempat nanya kalau nggak salah ke mama kamu deh. Sampai sekarang pun mereka nggak mengakui katanya Yesus adalah Tuhan, ya kan? Makanya itu juga mereka nggak heran juga ya maksudnya apa yang dikatain Alkitab mereka ini juga masih bebal. Iya. Tapi mereka kalau belajar Alkitab itu luar biasa dari kecil itu, karena udah diajarin tahu. Kalau kita kan
dia di sekolah minggu paling cuma diajarin yang hanya dasar-dasarnya aja kan, cuma nggak mendalam gitu. Makanya itulah karena di sekolah minggu kan kebanyakan guru sekolah minggu gitu juga nggak disalahkan juga sih, maksudnya menceritakan tentang bagaimana waktu itu Daud melawan Goliat ya kan, bagaimana Yunus di perut ikan ya kan, terus ada lagi yang bagaimana siapa contohnya Yusuf dijual sama saudara-saudaranya. Cerita-cerita seperti itu yang diceritakan kepada anak-anak kita di sekolah minggu gitu. Tapi sebenarnya itu pun gak disalahkan. Cuman ada baiknya juga untuk anak-anak kenal ini di awal-awal gitu, supaya mereka ke depannya juga dari kecil udah dibiasakan bagaimana cara teratur untuk baca kitab gitu. Karena kita aja tanpa bimbingan, kalau aku ya jujur dulu waktu zaman dulu tuh maksudnya baca kitab tuh kira-kira mana nih ya yang enak gitu. Iya, betul. Milih. Yang mana ya yang enak gitu, yang enak buat dibaca. Akhirnya yang dibaca nggak kemana-mana, paling Matius aja udah terus-terusan. Karena kita nggak tahu ternyata ini tuh rangkaiannya ke sini, setelah ada perjalanannya ini dia ke sini Iya, gitu. iya, betul. Gitu sebenarnya. Kalau kayak kitab Yunus atau mereka kan hanya satu kitab ya. Ceritanya ya udah jalur ceritanya itu aja. Tapi kalau kayak yang sinoptik ini kan di Matius, Markus, Lukas memang ada satu cerita yang berbeda juga yang diceritain di Markus, Lukas. Tapi bagi saya sih semuanya saling melengkapi sekarang. Benar. Kalau dulu kan bingung kan kenapa ini sini diceritain lagi, ini diulang. Tadinya pikir semua Alkitab tuh sama Iya benar. Sama penulisnya, makanya nggak taunya beda-beda kan? Iya, nggak taunya berbeda-beda. Ya itulah yang kayak nggak taunya ternyata ada surat yang memang ditulis untuk jemaat di sini. Iya. Surat yang ditulis untuk jemaat di sini. Iya, seperti itu. Seperti yang kemarin kamu bilang ya apa tuh? Oh ini penulisnya Filipi. Iya. Oh ini penulis ini. Iya, karena bingung itu kan? jemaat. Iya ini, wah ternyata ini. Ya ini aja udah. Sesuai dengan nama kitabnya aja, dia yang nulis. Padahal kita melihat di dalam ya, padahal surat Paulus kepada jemaat itu nama kota. Ya iya. itu karena apa ya, baca kitabnya itu kita nggak ngerasa bahwa mereka saling berkaitan. Cuma just baca aja. Iya, karena tahunya ketika baca kitab banyak tokoh-tokoh besar yang sering diceritakan di sekolah minggu, Musa, Daud, dan segala macam. Makanya kalau baca ya udah bacanya tentang kisahnya mereka atau enggak yang Matius aja diulang-ulang terus. Sehingga kayak Korintus segala macam itu kayaknya udah nggak perlu. Padahal itu kan berkesinambungan, itu jalur jalur pelayanan. Jalur pelayanan, jalur penginjilan juga. Iya. Dan kita harus tahu seperti itu. Penting sih memang. Iya. Ya cuman bedanya kalau setelah Matius, Markus, Lukas itu udah bukan Injil sinoptik lagi ya bilangnya, itu udah di luar kan. Maksudnya Lukas menceritakan dua kitab sendiri. Itu sebenarnya itu Rasul Paulus semua ya, hampir ya. Surat Paulus pada jemaat kan di kota-kota. Iya, kalau nggak salah surat Paulus itu saja sampai 13 kitab ya, yang ditulis sama Rasul Paulus sendiri. Sebelumnya itu mungkin ditulis oleh yang lain yang seperti Petrus, Yakobus. Nah itu juga, kalau itu udah nggak termasuk sinoptik ya bilangnya ya. Oleh kemarin dosen saya ingat banget ini yang ditegasin itu tuh Matius, Markus, sama Lukas. Nah Yohanes itu dia nggak dimasukin, lucunya begitu Yohanes. Ya, itu sebenarnya bisa jadi bahan diskusi juga ya. Kalau di dosen kemarin dia jelaskan Yohanes di kitab Yohanes itu dia berupaya memberikan detail terutama tentang ketuhanan Yesus dan pengajaran Yesus khusus untuk para muridnya. Jadi fokusnya kepada murid-murid ya itu ya. Untuk kitab Yohanes ini. Nah, nggak tahu dari teman-teman gimana nih, selain ini sinoptik lagi ada kira-kira ada yang bisa dibeli atau di sharing? Ya inilah makanya Injil sinoptik ya, ketika mungkin bagi teman-teman kita juga nanti yang akan dengar gitu ya, maksudnya ini kan baru dibilang mungkin sebagian orang tuh udah tahu Injil sinoptik gitu, tapi sebagian orang baru mungkin ketika kita ngomong bahwa mereka itu samaan gitu, terus ternyata gaya pandangnya aja yang sudut berbeda. pandangnya berbeda. Iya kan. Selama ini kan kita juga mikir bahwa orang itu ketiga orang ini
berada di satu kejadian yang sama. Jadi di hari yang sama mereka ada di tempat itu. Padahal kita juga nggak tahu bahwa mungkin si Lukas itu nggak di situ, tapi dia dengar lagi cerita dari orang-orang, dia dengar apa ya, kesaksian orang-orang, data-data itu yang dicatat. Iya. Ya sebenarnya bersyukur juga ya dengan ada catatan dari rasul-rasul ini, kita jadi bisa tahu maksudnya sejarah Tuhan Yesus ketika dia hidup. Tanpa mereka ini, kalau misalnya penulisnya cuma satu orang, mungkin buktinya jadi lemah. Nah, nggak kuat. Benar. Tapi dengan adanya mereka bertiga ini saling melengkapi, jadi bukti kehidupan Tuhan Yesus semakin kuat. Karena andalan dulu kan sebenarnya cuma teks, nggak ada bisa video, nggak bisa gambar gitu. Jadi ini sebenarnya ya, karena orang masih meragukan Alkitab itu benar apa enggak. Meskipun secara teks kan udah jelas gitu. Nah inilah makanya kan dibilang kalau kita tahu kan 1-2 orang mungkin bersaksi gitu, itu udah cukup menguatkan kan, apalagi ini tiga orang gitu yang melihat, maksudnya telah meneliti, melihat kejadian yang sama gitu, dan mereka menuliskan yang nggak jauh beda. Mereka mau menceritakan hal yang sama. Inilah yang harusnya kita justru lihat juga bahwa Alkitab kita itu memang berkesinambungan dan dapat dipercaya gitu. Karena banyak banget ya Bang Hen. Oh banyak banget, kalau bisa dilihat-lihat ini ada kayak tabel-tabel. Kemudian ini penelitiannya sih bagi saya sih luar biasa dalam, maksudnya dosen menjelasinnya ya. Iya, cuman kadang kita memang mau ikutin, kita harus butuh waktu, karena jujur kita ini kan sebenarnya kan juga bisa dibilang dulu kan jemaat biasa, kawan-kawan biasa, tapi begitu kita belajar teologi ini, kita jadi lihat ada wawasan baru lagi, sudut pandang yang baru gitu. Oh, ternyata teologi itu dalam juga ya. Sampai kayak contoh ini, mereka sampai meneliti di Matius saja sampai di berapa ayat, berapa kata, itu sampai dijelasin secara detail, diteliti secara detail gitu loh. Kayak nih, Injil Sinoptik 97% kata-kata Markus paralel dengan Matius, terus 88% kata-kata Markus paralel dengan Lukas. Nah ini kan buktiin, maksudnya penelitiannya dalam banget nih sinoptik ini. Benar. Nah ini data ini juga bisa jadi maksudnya bisa jadi penguatan buat kita nih. Bahkan bisa lihat tuh di Matius, dia itu terdiri dari 1068 ayat dari 18.293 kata. Ya. Terus kita lihat lagi bawahnya, Markus terdiri dari 661 ayat, itu lebih sedikit dibanding dengan 2 Injil sinoptik lainnya kan. Betul. Dengan kata 11.025 kata. Lalu kita lihat yang terakhir Lukas 1.149. Itu terbanyak ayatnya dengan 19.000. Nah, dari ketiga ini berarti omongan aku tadi juga benar dong. Bahwa si Matius ini tipe orang yang memang intinya dia tulis, dia kelompok-kelompokin. Markus ini adalah orang yang singkat, padat, jelas tuh. Iya kan? Iya. Hanya 11.000 kata dengan 661 ayat, nggak nyampe 900 ayat pun nggak nyampe. Betul. Jadi memang dia tipe orang yang mungkin saat itu ya To the point. Iya, to the point. Jadi apa yang dia lihat, dia tulis. Ya udah singkat, padat, jelas, nggak ditambahin, nggak dikurangin, ya itu dia tulis. Lucu ya, padahal cuma tulisan angka ayat aja kita bisa sampai ngerti orang itu ya. Orang yang orang itu benar, ya. Ini dari sini tuh kita lihat Lukas. Berarti memang Lukas adalah orang yang tipe mungkin suka nulis, suka dia suka membaca juga, dia suka meneliti orang lain, data-data dia iniin. Nah heran karena dia dokter kan katanya kan. Pintar berarti dia nih. Iya. Jadi datanya lebih komplit Lebih lagi, banyak, melengkapi iya lagi. bener. Dari data-datanya, makanya penting juga kita tahu kayak gini. Jadi kita bisa tahu nih penulis kitab ini sifatnya kayak apa sih orangnya. Jadi perjanjian Alkitab sebenarnya banyak yang bisa dieksplor ya, kalau misalnya kita benar-benar ini serius, banyak yang masih bisa dipelajari gitu. Banyak banget.
masih terus. Nah, kita apa nanti kuliah selanjutnya apa nih kita? Kuliah selanjutnya apa ya? Belum tahu, harus, ya? belum tahu, mungkin harus lihat jadwal dulu kali. Nanti Iya. aku kasih tahu ke Bang Kim kan mau ke Cipon. Kuliah selanjutnya apa? Kan mungkin kita bisa belajar bareng lagi dulu, kita pelajarin lagi ya. Bikin kelompok bareng, bahas bareng. Jadi hari ini sinoptik sampai di sini ya, berarti kita udah sama-sama tahu juga ya, informasinya banyak. Ya sebenarnya sih pasti mungkin informasinya pasti bisa lebih banyak lagi. Bisa lebih banyak lagi. Cuman kemampuan kita baru segini doang. Lagi pula kalau kita bahas lagi nih lebih banyak, kita ntar nggak ke pelajaran berikutnya lagi nih. Betul. Iya kan? Masih banyak yang perlu dipelajari. Betul. Yaudah. Thank you ya Cipon. Thank you. Oke, Thank you. kita Sampai ketemu ya di pelajaran berikutnya ya. Siap.